Saya kembali dari tempat ini menyapa Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, khususnya jemaat GPD Victory dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali kita bertemu dengan satu perenungan pada hari ini yang tertulis di dalam Mazmur pasal 9 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, yang berkata demikian: Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermakmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Dalam ungkapan isi hatinya Daud tentang bersyukur. Kata bersyukur itu dalam bahasa Yunani dikatakan eucharisistoi, yang artinya dalam satu pernyataan terima kasih kepada Tuhan, rasa penuh terima kasih. Tetapi dalam bersyukur itu juga ada dua pengertian. Yang pertama, mampu menerima apa yang Tuhan beri dalam kondisi apapun. Nah, seperti hari-hari ini kita menghadapi kondisi, yaitu dalam kondisi yang sulit karena COVID-19. Kalau diperhadapkan hal ini kepada keadaan ini, apakah masih mampu kita bersyukur? Apakah masih mampu kita menerima apa yang Tuhan beri? Tentu semua serba terbatas. Kemanapun terbatas, kita nggak bisa leluasa. Tidak bisa bebas seperti dulu waktu belum ada COVID-19. Bahkan mungkin beribadah pun kita tidak bisa bebas seperti yang lalu. Tetapi Alkitab berkata, kita harus tetap bersyukur. Walaupun Bapak Ibu Saudara mungkin banyak beribadah di rumah, tetapi masih dikatakan bersyukur. Nah, artinya mampu kita menerima apa yang Tuhan beri dalam kondisi apapun. Kondisi nggak enak memang dalam kondisi sekarang. Ekonomi semakin sulit. Tetapi kita percaya di balik syukur itu pasti ada jalan keluar. Nah, pengertian kedua bersyukur itu adalah sehingga kita tidak memaksa atas keinginan kita sendiri. Dengan kita bersyukur sehingga kita tidak berbantah karena keadaan ini. Inilah yang pertama, poin pertama, dengan perkataan bersyukur pada Tuhan dalam kondisi apapun. Nah, dalam ayat ini poin kedua dikatakan sana menceritakan segala perbuatan Tuhan. Mampukah kita menceritakan perbuatan Tuhan dalam kondisi seperti sekarang ini? Kondisi apapun kita tetap mampu menceritakan perbuatan. Salah satu perbuatan Tuhan adalah ketika kita boleh melihat apa yang ditulis di dalam Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Ini satu perbuatan Tuhan bagi kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Inilah satu perbuatan Tuhan yang besar. Kalau Bapak Ibu Saudara yakin bahwa kita akan diselamatkan dari murka Allah, yaitu ketika kita dikatakan di sana oleh firman Allah, ditunjukkan Tuhan kasih-Nya. Jadi kasih Tuhan, kita harus katakan bahwa kasih Tuhan itu masih besar, masih mulia sampai hari ini. Yaitu dibenarkan kita oleh darah Yesus, ditolong kita, bahkan diselamatkan kita dari muka Allah. Nah, ini satu perbuatan Tuhan yang besar bagi kita. Itu yang dikatakan pada poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah dikatakan tadi dalam Mazmur pasal yang ke-9 tadi dikatakan di sana bahwa aku bersukacita, bersukaria dalam Tuhan. Nah, ada pemazmur yang berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-37, Mazmur pasal 37 berkata di sana, ayat yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembira. Nah, sementara dalam Mazmur berkata tadi, aku bersukacita dan bersukaria karena Tuhan. Nah, di dalam Mazmur ini juga ungkapan Daud. Kalau tadi dalam Mazmur 9 ungkapan Daud juga. Dan ini juga ungkapan Daud.
Bergembiralah karena Tuhan. Masih mampukah kita dalam kondisi sekarang ini? Ya, ada kecemasan, ada ketakutan, ya, ada hal-hal karena COVID-19 ini. Ada kadang-kadang dibuat keraguan, kebimbangan, dan khususnya membuat satu kecemasan. Tapi masih mampukah kita bergembira? Kondisi seperti sekarang, firman Allah meneguhkan, menguatkan kita. Dan bergembiralah karena itu. Jadi kita bergembira bukan karena situasi ini membuat kita jadi tidak bergembira, tapi bergembira karena Tuhan. Saat kita bergembira, maka dikatakan di sana, apa yang diinginkan hatimu, maka Tuhan sanggup memberikannya. Nah, kita tahu betul apa yang dikatakan oleh Amsal. Amsal juga berkata demikian, hati yang gembira adalah obat. Ya, hati yang gembira adalah obat. Dan juga dikatakan obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari dengan ketiga poin ini, mari kita sama-sama boleh menjalani hidup ini, yaitu dengan bersyukur, ya, dengan menceritakan akan perbuatan Tuhan, yang dimana kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus sehingga kita luput dari murka Tuhan. Yang ketiga, kita bersukaria karena Tuhan, yaitu bergembira karena Tuhan, sehingga kita menjadi dapat kekuatan apa yang diinginkan hatimu, maka Tuhan sanggup memberikannya. Kiranya Tuhan Yesus dengan kekuatan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekali di sepanjang hari. Tetap kuat, tetap semangat, bahwa kita percaya dengan adanya pun COVID-19, Tuhan akan bisa halaukan dengan caranya Tuhan. Tuhan sanggup melenyapkan dengan kita terus boleh mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya di sepanjang hari dan seterusnya. Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Haleluya. Amin.